Hi everyone, welcome to La Baik Bongcha. 我知道概率很小，但是有没有可能是搞错了？即使儿子，你慢点！我不会那么快死的。害怕说再见，可还是会。 Sekelompok anak laki-laki dan perempuan dengan kepribadian yang sangat berbeda bertemu di rumah sakit karena penyakit serius. Tokoh utama kita, Chang Hui, tiba-tiba saja jatuh ketika bermain basket. Dia percaya kakinya cuma terkilir. Chang Hui ini tipe yang menggemaskan, sedikit drama, manja karena memang anak tunggal. Dia dibesarkan penuh kasih sayang. Sekarang dia menangis seperti anak kecil di depan orang tuanya, seolah-olah dia sedang sakit parah. Nantinya Chang Hui akan berkenalan sama Yu Qing, gadis yang punya penyakit serius, cuma aku nggak paham apa itu. Ada Tiei, laki-laki botak yang punya sakit seperti Chang Hui, tapi dia suka bercanda. Lalu ada Hong Li, gadis tomboy yang mengidap tumor. Ada juga Tianran, cowok pendiam berkacamata yang sedikit autis. Mereka nantinya saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Ketika mereka mendengarkan diagnosis dokter soal putra tunggal mereka, mama dan papa sangat syok bahwa Chang Hui menderita kanker dan harus segera dirawat. Demi menjaga mental Chang Hui, mama papa mengedit hasil vonis dokter di handphone dan mengirimkan hasilnya kepada Chang Hui. Namun malam harinya, Chang Hui, Yu Qing, dan Tiei bermain-main menyelinap ke ruang pemeriksaan pasien. Yu Qing dan Tiei malah menemukan hasil tes Chang Hui yang ternyata dia mengidap kanker yang sangat parah. Dari situlah Chang Hui sadar kalau orang tuanya sudah berbohong soal penyakitnya. Besoknya Chang Hui pulang ke rumah diam-diam sehingga membuat orang tuanya terkejut. Di meja makan, Chang Hui dengan riang bertanya kapan kita jalan-jalan ke luar negeri seperti yang sudah dijanjikan. Chang Hui mau nonton NBA di Amerika. Dan mendengar itu mama jadi melau dan langsung pergi ke toilet untuk menangis sejadi-jadinya. Chang Hui jadi merasa bersalah lalu dia menyusul mama. Chang Hui dengan berani berkata kepada mama kalau dia tahu bahwa dia akan segera meninggal. Mama sangat syok dan langsung memeluk anaknya sambil terus menangis. Chang Hui kembali ke rumah sakit sendirian. Di lorong jalanan dia merasakan kakinya kesakitan lagi. Chang Hui bersandar kepada dinding kemudian jatuh terduduk di jalan sambil memegangi obatnya. Chang Hui menangis sendirian dan membenamkan kepalanya dengan sangat sedih. Dia juga sempat melihat anak-anak seusianya lalu lalang dengan membawa bola basket. Malamnya rasa sakit yang teramat sangat muncul lagi. Chang Hui mengerang sambil menahan suaranya karena kondisinya memang sudah malam. Lampu kamar juga sudah padam. Tanpa dia sadari, di sebelahnya Yu Qing mendengar rintihan kesakitannya dari balik tirai yang memisahkan ranjang mereka. Sekarang Chang Hui sudah dipindahin ke ruangan khusus penderita kanker. Dia sebelahan sama Tiei yang udah duluan dirawat selama beberapa lama. Hampir setiap malam Chang Hui harus merintih kesakitan dan gak bisa tidur nyenyak karena penyakitnya kambuh. Tiei selalu mensupport Chang Hui karena dia tahu ini adalah pengalaman pertama bagi Chang Hui menerima rasa sakit itu. Setiap Chang Hui melakukan tes ronsen, dia selalu overthinking. Yang kebayang adalah dia seolah dikejar-kejar sama makhluk yang seram. Perawat sekarang akan menyuntikkan sebuah obat untuk Chang Hui. Perawat bilang itu adalah obat penambah kekuatan. Tiei minta jangan cemas karena efeknya cuma akan bertahan 3 hari ke depan. Di sini Chang Hui mulai ketakutan. Selain itu dia suka baca artikel soal penyakitnya, jadi dia semakin overthinking. Selagi diobati, Chang Hui mulai merasakan efek gak enak. Dia mual-mual tapi masih bisa ditahan. Tiei juga sama dikasih obat dan sekarang juga lagi mual-mual seperti Chang Hui. Jam dinding berdetik terasa lama dan rasa mual itu semakin menjadi-jadi. Yu Qing datang ke kamar mereka berdua sambil membawa 2 botol air dan menyaksikan kedua teman barunya menahan sakit. Yu Qing yang baik hati langsung memasangkan headset pada mereka sambil menyetel sesuatu di HP-nya, di mana hal itu bisa mengalihkan rasa sakitnya. Perlahan tapi pasti, Chang Hui dan Tiei merasa lebih baik atas tindakan Yu Qing. Drama ini benar-benar menunjukkan menderitanya penderita kanker dari awal divonis sampai diobati. Chang Hui melalui tahapan-tahapan itu setahap demi setahap. Tahapan pertama, dia tahu dia penderita kanker dan mencoba untuk menerima. Tahapan kedua, Chang Hui mulai susah makan, gak mau tidur, dan selalu overthinking. Dan ini adalah tahapan di mana Chang Hui mulai bisa pelan-pelan menerima obat dari dokter walaupun efeknya sangat menyakitkan.
Selama menjalani pengobatan, orang tuanya Chang Hui sangat siap siaga dan care banget sama anak mereka. Chang Hui benar-benar diperhatikan sedemikian rupa, segala apa yang dibutuhkan selalu ada. Nah, ini ternyata bikin Tiei sedikit cemburu. Aku juga nggak pernah lihat dia ditengok sama keluarganya. Apalagi waktu bapaknya Chang Hui bawa makanan, pasti Tiei dikasih juga. Tiei melihat Chang Hui lagi disuapin dengan pandangan sedih. Dia juga mau ngerasain diperhatikan kayak gitu. Chang Hui ini emang dimanjain banget sih, orang tuanya sesayang itu. Kalau yang lain aku belum lihat sampai segininya. Malamnya juga orang tuanya Chang Hui sampai standby di samping anak mereka sambil memperhatikan Chang Hui yang udah tidur. Lagi-lagi Tiei ngerasa Chang Hui ini sangat-sangat beruntung. Yu Qing si cewek baik hati dan gak jijian sama sekali, dia sibuk membantu dua pasien ini waktu lagi muntah-muntah. Chang Hui dan Tiei masih mual sehabis dikasih obat kemarin. Secara bergantian, Yu Qing mengambil muntahan itu dengan telaten. Bahkan waktu tangannya nggak sengaja kena muntahan, Yu Qing masih santai dan dia nggak masalah sama sekali. Bapaknya Chang Hui sampai terharu melihat Chang Hui dibantuin terus sama Yu Qing. Nggak kebayang lihat anaknya tiap hari harus mual muntah-muntah, pasti nggak enak banget. Lanjut, bapaknya menyuapi Chang Hui bubur seperti biasa dan ini adalah definisi anak mama banget. Malamnya, mama memeriksa Chang Hui yang lagi tidur sambil membetulkan selimutnya. Keren banget mereka sampai standby hampir setiap malam dan sampai rela tidur di kursi yang pasti nggak nyaman. Besok paginya 5 sekawan ini diskusi random gitu. Yu Qing membawa sebotol air tapi pas dicobain sama Hong Li ternyata airnya itu bukan air biasa. Itu adalah air laut. Entah gimana obrolan mereka malah menuju ke pantai. Diawali dari Chang Hui yang mengaku jago sejarah dan menulis. Lalu dia suka berhayal. Chang Hui minta semua menutup mata dan melihat apa yang ada di sana melalui pikiran. Dan semuanya kompak menjawab laut. 离婚？谁要离婚？天然，天然，天然，怎么了？不好意思，没事。水给我，天然，放松，放松。我们再重新检查一下。 Sekarang kita spill bagian cowok kalem yang pakai kacamata. Namanya Tianran. Dia menderita penyakit sindrom Asperger atau gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Sindrom Asperger adalah suatu kondisi pada spektrum autisme dengan fungsi yang umumnya lebih tinggi. Selama ini Tianran emang nggak pernah ngomong, dia ini sibuk main Rubik sendirian, tapi dia bisa berbaur sama yang lain. Jadi ya intinya dia kena penyakit autis dari kecil. Penyakitnya ini kambuh ketika Tianran melihat sebuah rekaman video yang memperlihatkan orang tuanya. Awalnya dia senang, tapi pas dengar apa yang diomongin, Tianran langsung tantrum dan berlarian keluar kamar. Rupanya orang tuanya punya rencana untuk bercerai dan surat keputusannya ada di mobil. Chang Hui dan mamanya Tianran mengejarnya ke lorong rumah sakit sampai Tianran akhirnya jatuh sendiri. Chang Hui langsung memanggil dokter dan Tianran masih nggak mau disentuh juga. Tianran langsung diperiksa ulang sama dokter. Mereka memberikan sebotol air untuk dipegang sama dia, tapi ketika dipegang dia sedikit gemeteran. Nah, kalau yang kacamatanya dibuka, doi ini lumayan cakep juga sih. Orang tuanya nggak mengerti. Memang anaknya dari kecil sudah mengidap autis, tapi belakangan ini dia semakin membaik bahkan punya teman. Mereka juga rajin menjenguknya. Dokter bilang pasti ada hal yang membuatnya sangat marah, makanya dia tantrum. Chang Hui berkata sepertinya Tianran tahu kalau paman dan bibi mau bercerai. Selesai diperiksa, Tianran masih tantrum juga dan dia nggak mau disentuh sama sekali. Dia teriak-teriak menolak orang tuanya. Kebetulan saat itu Hong Li si cewek tomboy melihat Tianran lagi tantrum. Dia langsung memeluk dan menenangkan Tianran. Kalau dilihat-lihat, Tianran ini memang kayak naksir sama Hong Li. Meskipun tomboy, tapi dia juga perhatian dan sangat dewasa. 没事了，没事。 Dokter bilang kondisi Chang Hui cukup baik untuk dilakukan pembedahan, jadi kakinya ini akan diambil. Sedih banget sih. Prosesnya akan butuh waktu selama 3 minggu. Setelah itu pemulihannya akan berangsur-angsur membaik. Tiei dan Chang Hui ternyata akan dioperasi di hari yang sama. Bedanya kalau Tiei akan diambil matanya, sedangkan kalau Chang Hui kakinya. Tiei duluan yang bakalan masuk kamar operasi. Dia ditemani sama kakak perempuan dan suaminya. Ada juga teman-temannya. Sekarang tubuhnya Chang Hui didorong menyusuri lorong rumah sakit. Dia bisa melihat lampu lorong yang sangat silau. Wajahnya Chang Hui sangat ketakutan. Dia tiba-tiba mencengkram tangan ayahnya sehingga mereka berhenti dulu. Mama bertanya, sayang ada apa? Chang Hui perlahan bangun dibantu orang tua dan perawat. Kedua kakinya diturunkan. Dia memperhatikan kakinya yang sebentar lagi bakalan hilang. Chang Hui berdiri sejenak. Sebelum kakinya lenyap untuk selamanya, dia mau bersama dengan mereka untuk terakhir kalinya. Setelah puas berlarian, Chang Hui kembali ke tempatnya. Di sana sudah ada teman-temannya untuk memberikan dukungan. Mama memeluk Chang Hui dengan perasaan yang sangat bangga. Semuanya tersenyum. Akhirnya Chang Hui sudah benar-benar siap untuk kehidupan yang baru.
Ini adalah persiapan Chang Hui untuk operasi pemotongan kakinya. Tapi sayang sekali proses operasinya malah tidak ditampilkan. Bagian ini ketika Chang Hui sehabis operasi. Malam harinya dia memeriksa kakinya yang ternyata memang sudah hilang. Pagi harinya orang tua Chang Hui dan kakaknya Tieyi sibuk mengurusi anak-anak yang masih lemah pasca operasi. Chang Hui dibantu duduk dan minum segelas air oleh orang tuanya walaupun sepertinya rasanya masih pahit. Dan ini untuk kesekian kalinya Chang Hui harus menerima rasa sakit yang teramat sangat. Kali ini kakinya kambuh seperti biasa, tapi rasa sakitnya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Apalagi sekarang kakinya ini udah nggak ada, jadi udah buntung. Dia memukul-mukul kakinya, namun Tieyi memeluknya dengan cepat, sehingga Chang Hui bisa menumpahkan rasa sakitnya di dekapan Tieyi. Di sana juga ada Tianran, seperti biasa, cowok pendiam itu cuma bisa menemani saja. Efek pembedahan ini ternyata belum selesai dan masih berlanjut. Sekarang giliran Yu Qing yang merawat Chang Hui. Dia membawa baskom air dan handuk untuk mengelap wajahnya Chang Hui dengan baik. Begitu dia sadar kalau ternyata rambutnya Chang Hui sudah mulai rontok. Yu Qing pun terdiam sebentar sambil merasakan helaian rambutnya Chang Hui di telapak tangannya. Akhirnya masa itu telah tiba di mana Chang Hui harus membotaki rambutnya seperti Tieyi. Semua yang ada di sana mencoba satu-satu mencukur rambutnya Chang Hui, mulai dari orang tua dan teman-temannya. Nggak ada rasa sedih sama sekali, semuanya tertawa dengan ikhlas, semuanya senang, dan sehabis itu mereka melakukan selfie.